kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ilmu yang memiliki keutamaan yang banyak, yang diantaranya adalah memudahkan bagi kita jalan menuju surganya. Kita semakin paham terhadap agama, demikian pula membantu kita untuk istiqomah di atas agamanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti yang diketahui bahwa hari Sabtu pagi pekan ketiga ini kita mempelajari materi tauhid, di mana dengan kita mempelajari materi tauhid ini, insya Allah kita semakin dapat memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga tauhid kita dari yang merusak tauhid dan dari yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid kita, sehingga dengan begitu kita dapat betul-betul menjaga tauhid kita, dan karenanya insya Allah kita akan dipermudah ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul menjaga tauhid kita ya. Sebagaimana kata ulama, man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bila hisab wala adab. Barang siapa yang menjaga, memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya, maka dia akan masuk ke dalam surga bila hisab wala adab, tanpa dihisab, tanpa diazab, alias tanpa banyak hambatan rintangan dan tanpa mampir ke neraka, dan dipermudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara kita untuk dapat memurnikan tauhid kepada Allah semurni-murninya? Caranya adalah dengan kita mempelajari materi tauhid secara lebih mendalam, sehingga dengan begitu kita mengetahui apa saja yang dapat merusak tauhid kita dan apa saja yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Ada perbedaan antara merusak tauhid dan mengurangi kesempurnaan tauhid. Kira-kira apa Pak perbedaan antara merusak tauhid dengan mengurangi kesempurnaan tauhid? Apa perbedaannya Pak kira-kira antara merusak tauhid dengan mengurangi kesempurnaan tauhid? Ya. Kalau merusak tauhid itu menyebabkan kita kufur kepada Allah. Kalau mengurangi kesempurnaannya? Mengurangi kesempurnaan berarti kita masih belum kafah di dalam beragama. Hampir bisa mendekati seperti itu. Ya, jadi intinya merusak tauhid, ya, ini membuat tauhidnya rusak dan bisa hilang, batal, ya, sehingga seakan tidak ada keimanan lagi dalam dirinya, sehingga menyebabkan dia bisa keluar dari agama Islam, ya, itu maksud merusak atau menafikan tauhid. Membuat tidak ada keimanan lagi dalam dirinya, membuat dia seperti orang-orang yang keluar dari Islam. Apa yang membuat seseorang
keluar, maksudnya hilang tauhid dari dirinya, itulah syirik akbar yang kemarin saya sudah menyampaikan secara garis besar, syirik besar ya. Sedangkan yang mengurangi kesempurnaan tauhid adalah ya, ini masih ada tauhid, cuma tauhidnya cacat atau tidak sempurna, yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam, tapi tauhidnya cacat gitu. Nah, ini maksud dari merusak dan mengurangi kesempurnaan tauhid ya. Kemarin saya juga sudah sampaikan syirik akbar, contohnya syirik dalam rububiyah, dengan beranggapan bahwa di alam semesta ini ada juga pengatur, penguasa, pencipta di samping Allah. Juga syirik dalam ibadah, dengan mengarahkan berbagai macam bentuk ibadah, baik itu berdoa, minta pertolongan, meminta perlindungan, rukuk, sujud, termasuk juga berkurban. Makanya yang dilakukan oleh sebagian orang ya, yang menyembelih untuk selain Allah ya, ini masuknya ke dalam syirik besar, dapat mengeluarkan seseorang dari Islam ya. Nah, ini sangat besar sekali masalahnya. Jadi sangat bahaya sekali karena dapat merusak tauhid seseorang, mengeluarkan dari Islam ya. Ini sebagian saudara-saudara kita ya, yang tinggal di pelosok karena jauhnya mereka dari ilmu agama, tidak ada yang mengajarkan mereka tentang agama Islam secara lebih mendalam, sehingga mereka terkadang jatuh ke dalam perbuatan ini, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat sesaji, kemudian melakukan dengan nama sedekah bumi, sedekah laut. Ini contoh yang dapat merusak tauhid seseorang, dapat mengeluarkannya dari Islam ya. Nah, ini kan karena masalah ini aja nggak tahu, ini karena mereka betul sangat jauh dari agama ya, maka perlu adanya dakwah kepada mereka. Kalau seandainya mereka pahami yang mereka biasa baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, tentu mereka nggak akan melakukan perbuatan semacam itu, nggak akan melakukan yang namanya berkurban, membuat tumbal, membuat sesaji. Kalau mereka paham kalimat itu, karena iyyaka na'budu menghendaki ibadah apapun harus ditujukan kepada Allah, sedangkan termasuk ibadah adalah berkurban. Dan mereka biasa baca kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kalau mereka pahami ucapan ini, mereka nggak akan melakukan yang namanya sesaji ya, berkurban untuk selain Allah, membuat tumbal, melakukan sedekah bumi, sedekah laut. Juga kalau mereka pahami surah Al-Kautsar yang pendek ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah karenanya pula. Maka mereka juga nggak akan melakukan yang namanya sesajen ya, sedekah bumi, sedekah laut ya. Karena ini adalah perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam dan bukan furu' lagi, masuknya ke dalam usul, masuknya ke dalam dasar ya. Maka sangat disayangkan kalau ada umat Islam yang sampai nggak paham masalah pokok, masalah dasar ya, sampai berbuat ya semacam itu. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari di sini tarikhus syirk, sejarah terjadinya kemusyrikan di tengah-tengah umat manusia. Perlu diketahui bahwa pada asalnya manusia di atas tauhid ya, manusia di atas tauhid. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum ya,
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah dirimu kepada agama ini yang lurus, ya, yang merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya. Maksudnya apa? Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas tauhid, ya, di atas tauhid, menyembah hanya kepada Allah, meyakini satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah, Tuhan itu esa, ya. Dan dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke dunia mereka dilahirkan di atas fitrah. Maksud fitrah di sini adalah di atas agama Islam atau di atas tauhid, ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kedua orang tua yang menjadikan anaknya jadi melenceng ke Yahudi, ke Nasrani, ke Majusi, ya. Juga dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-Ku dalam keadaan lurus di atas tauhid. Fajtalathum syayatin, lalu diseretlah mereka oleh setan jadi kepada syirik. Sehingga asalnya manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas tauhid. Kalau dibiarkan, ya, dibiarkan tidak ada yang mempengaruhinya, maka dia akan tumbuh di atas tauhid. Bahkan ada sebuah penelitian, ya, sebuah penelitian dari orang luar, ya, orang barat kalau tidak salah. Dia mau coba meneliti keadaan manusia kalau dijauhi dari pengaruh-pengaruh dari luar. Apakah dia punya keyakinan seperti apa gitu. Dia coba ambil, ya, sampel dari beberapa anak, ya, yang macam-macam agamanya, ya. Kemudian dia dijauhkan dari pengaruh-pengaruh. Dia coba, setelah dia lakukan penelitian ini, dia pun menyimpulkan bahwa ternyata kalau dibiarkan mendapatkan pengaruh dari luar, dia tumbuh di atas punya keyakinan kepada Allah, bahwa Allah pencipta alam semesta ini dialah yang berhak disembah. Ada sampai bukunya, ya, dia keluarkan, itu bisa mungkin dicari di Google, ya, cuma berbahasa Inggris, ya, itu ada. Kalau kita lihat buku tersebut, ya. Jadi asalnya manusia itu di atas tauhid, di atas tauhid, ya. Penyebabnya, ya, setan yang mengarahkan, ya, menarik mereka kepada kemusyrikan, ya. Kemudian juga lingkungan orang tuanya di atas agama selain Islam, ya. Akhirnya, ya, ngikut ke bawah anaknya, ya, ngikut ke bawah. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana baina Adam wa Nuh 'asyrata qurun kulluhum 'ala tauhid. Jarak antara Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh itu jaraknya kira-kira 10 kurun. 10 kurun ini bisa maksudnya 10 abad. Satu abad kan 1000 tahun, berarti sampai 100 tahun, ya. Jadi sampai 1000 tahun itu manusia di atas tauhid, manusia di atas tauhid. Baru setelah di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, mulailah terjadi yang namanya kemusyrikan. Nanti akan saya ceritakan bagaimana proses terjadinya kemusyrikan, ya. Jadi kira-kira jaraknya 10 abad atau 1000 tahun, ya. Satu abad kan 100 tahun. Atau bisa kurun, di sini diartikan generasi. Generasi satu di atas tauhid, generasi kedua
di atas tauhid, generasi ketiga di atas tauhid, sampai 10 generasi baru pas di zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadi yang namanya kemusyrikan. Ya. Bagaimanakah proses terjadinya kemusyrikan ini? Jadi ceritanya di tengah-tengah Nabi Nuh alaihissalam ada beberapa orang yang terkenal kesolehannya, ya, dan dicintai oleh masyarakat. Mereka itu namanya ada Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ada 5 terutama yang terkenal kesolehannya: Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ada di surah Nuh, ya. Nah, 5 orang ini satu persatu meninggal dunia, ya. Ketika mereka meninggal dunia, maka masyarakat merasa kehilangan, ya, dengan mereka, karena mereka orang-orang soleh. Saat itu, ya, setan mendatangi mereka, membisikkan, supaya kalian tidak merasa kehilangan dengan mereka. Cobalah buat patung-patung dan namai patung-patung itu dengan nama-nama mereka, dan letakkan di majelis-majelis tempat kalian berkumpul. Kalau kita misalnya ada tempat kumpul di mana, ya, ada di pos, ada di tempat balai pertemuan, ada di gedung-gedung, ya, serbaguna, ada di tempat-tempat keramaian. Nah, itu awalnya dibangunlah patung-patung. Gitu. Awalnya mereka tidak menyembahnya karena tahu mereka, ya, generasi dari generasi sebelumnya mengajarkan mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, dan mereka keturunan Adam alaihissalam, ya, menyembah hanya kepada Allah. Baru setelah generasi ini meninggal, ya, ilmu agama tidak diperhatikan oleh mereka kepada anak-anaknya. Mulailah ketika itu setan membisikkan kepada mereka, ya, kepada anak-anaknya, generasi setelah mereka, untuk menyembah patung-patung itu. Maka mulailah terjadi penyembahan kepada patung-patung tadi: Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Inilah mengapa Islam melarang, ya, membuat patung, ya, memajang patung, ya, karena menjadi wasilah sarana yang bisa mengantarkan kepada kemusyrikan, ya, dan bahwa orang yang membuat patung itu dosanya sangat besar. Kita kan udah pada ngerti, masa di zaman sekarang ini manusia menyembah yang lebih lemah daripada diri kita. Mah ngerti, iya mungkin kita, tapi nanti generasi setelah kita, ya, generasi setelah kita tidak aman, ya, bisa saja mereka didatangi oleh setan, dihias bahwa perbuatan itu baik, akhirnya patung-patung itu pun disembah, seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka tidak boleh adanya membuat patung dalam Islam, itu hukumnya haram, ya, apalagi memajang, menaruhnya, meletakkannya di tempat-tempat keramaian. Ada patung pahlawan, ada patung ini, patung itu, hukumnya haram. Pembuatnya dosanya sangat besar di sisi Allah. Kata Nabi SAW, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamatil musawwirun. Orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat tukang buat patung. Ya. Nah itu, maka ketika patung-patung tadi disembah, ya, dan mulai menyebar, akhirnya banyak ketika itu yang menyembah patung. Saat inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Dan ketika itulah, ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka nggak mau mendengarnya, ya. Sampai-sampai diceritakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam di surah khusus, yaitu surah Nuh. Kalau kita membaca surah Nuh, kita akan tahu syakwa, keluhan, aduan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah tentang kaumnya. Betapa beliau telah lama mendakwahi mereka siang, malam, dan dengan berbagai macam cara, tapi mereka nggak mau dengarkan. Ya, kita lihat misalnya firman Allah, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nabi Nuh berkata, ya Rabbi, aku telah mendakwahi mereka siang dan malam. Falam yazidhum du'ai illa firara.
dakwah saya bukannya menambah mereka kembali kepada engkau, yang ada malah membuat mereka pergi, melarikan diri menjauhi saya. Falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Dan setiap kali saya ajak mereka ya kepada engkau agar engkau mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adani, mereka taruh jarinya ke dalam telinga mereka, saking anti sama dakwah Nabi Nuh alaihi. Ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghshaw thiyabahum, dan mereka tutup kepala mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka terus seperti itu dan malah menyombongkan diri. Faqultu astaghfiru lakum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya motivasi mereka, mintalah ampunan kepada Allah. Allah Maha Pengampun ya. Dan terus Nabi Nuh alaihissalam juga mengatakan, saya mendakwahi mereka ya secara sir, kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi, empat mata, terkadang secara terang-terangan. Ketika banyak pada kumpul saya dakwahi mereka, tapi dakwah saya ya ternyata nggak didengarkan oleh mereka, bahkan malah membuat mereka semakin lari. Dan itu dilakukan bukan hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, sampai 950 tahun. Jadi orang dulu hidupnya panjang-panjang. Itu keterangan ini 950 tahun ini bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Ankabut. Bisa lihat di sana di surah Al-Ankabut, Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih." Sungguh kami telah mengutus Nuh ke tengah-tengah kaumnya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Beliau tinggal mendakwahi mereka selama 1000 dikurang 50, 950 tahun. Berarti waktu yang sangat panjang. Dan karenanya Nabi Nuh alaihi salam disebut dengan ulul azm, ya Nabi ulul azmi juga, karena kesabarannya dalam mendakwahi mereka siang malam dan dengan berbagai macam cara. Kalau kita mungkin hanya ya sekali dua kali udah bosan udah ditinggalin, tapi Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Iya. Kalau orang sudah diberi usia yang panjang, dia punya banyak cerita. Ya, diberi usia 500 tahun saja tahu kondisi Bekasi itu gimana. Dulu belum ada banyak perumahan, belum ada ya mungkin nggak usah 200 tahun, misalnya 100 tahun aja dulu Bekasi kayak gimana, tahu sejarahnya. Sepi, masih hutan-hutan misalnya. Dulu ini nggak ada, ini nggak ada. Ini kan baru-baru berapa tahun sebelumnya, punya banyak cerita. Apalagi diberi usia sampai ya hampir 1000-an tahun, ya 950 tahun, punya banyak cerita ya. Makanya dulu di zaman Nabi Nuh alaihi salam, orang yang meninggal cuma ya 300 tahun dianggap meninggal usia muda. Ya, ada kisah ya seorang ibu datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, menangis ngadu bahwa anaknya meninggal. Ya, meninggal muda katanya gitu. Maka Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepadanya, dalam usia berapa anakmu meninggal? Kata ibu-ibu ini, dalam usia 300 tahun. Langsung disampaikan, dihiburlah ibu-ibu ini bahwa nanti setelah kita ada kaum yang usia mereka 60 sampai 70-an tahun. Ya, maksudnya rata-rata gitu ya. Rata-rata segitu. Maka ibu-ibu mengatakan, kalau seandainya saya hidup di zaman itu, tentu saya akan isi dengan banyak bersujud kepada Allah. Ya, nah ini karena ya kalau dulu usianya pada panjang-panjang, ya bertahun sampai ratusan tahun. Kalau semakin kesini usianya cuma puluhan tahun. Ya. Nah, ketika beliau terus mendakwahi mereka malah balik menyampaikan kepada kaumnya, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan tinggalin wad, suwa', yaghuth, ya'uq dan nasr. Nah itu. Nah inilah awal terjadinya kemusyrikan
di muka bumi, ya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dari sini kita ambil pelajaran, ya, jangan kita meremehkan dalam sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kemusyrikan seperti patung-patung. Jangan kita istilahnya buat atau kita pajang, ya. Kemudian syirik di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, ya, dan nabi-nabi yang lain, mereka semua di atas tauhid dan agamanya Islam, di atas tauhid atau agamanya Islam, karena Islam adalah menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasul yang diutus ketika itu. Yahudi Muslim di zaman Nabi Musa, Nasrani Muslim di zaman Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dulu cuma satu agama, Islam doang. Yahudi itu bukan nama agama tadinya, Nasrani juga bukan nama agama. Tapi ketika mereka sudah meninggalkan Islam Nabi Musa, Islam Nabi Isa, jadilah mereka, ya, disebut Yahudi, bukan Muslim kan, karena mereka kafir kepada Nabi yang datang setelahnya, Nabi yang datang setelahnya. Ya, aslinya mereka Muslim juga, sama seperti kita, menyembahnya kepada Allah. Ya. Asyirku fi qaumi Musa, terjadinya syirik di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu ketika Bani Israel, ya, Bani Israel ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, ya, dan untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat, ya, kira kurang lebih selama 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Bani Israel, ya, malah berkhianat istilahnya terhadap agama mereka. Ya, ketika itu mereka malah menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh seorang yang bernama Samiri. Jadi Samiri, ya, ketika Bani Israel membawa perhiasan, ya, perhiasan dari Mesir, ketika Fir'aun, ya, ditenggelamkan, ya, kemudian Bani Israel pergi meninggalkan Mesir, mereka membawa perhiasan-perhiasan dari Mesir, ya. Nah, ketika itu Samiri, ya, dan niatnya juga buruk, ya, dia melihat ini terlalu merepotkan, pergi ke sana kemari bawa barang-barang dan perhiasan, sudah kita leburkan saja. Dileburlah oleh Samiri emas-emas diantaranya, emas-emas, kemudian dia cetak jadilah patung anak sapi, ya, dan ketika itu ada lubangnya juga, ketika berhembus angin terdengar suara seperti suara anak sapi, ya. Ketika itu dia pun mengajak Bani Israel nyembah ini adalah Tuhannya Musa, Fanasi, tapi dia lupa, ya, dan mereka, ya, sudah, ya, ngikut-ngikut aja ketika itu, ya. Akhirnya mulailah disembah patung anak sapi. Tapi setelah Nabi Musa alaihissalam balik dari munajat kepada Allah selama 40 hari, Nabi Musa melihat Bani Israel nyembah patung anak sapi, marahnya bukan main. Menunjukkan para nabi itu benci sama perbuatan syirik. Ngelihat kaumnya nyembah selain Allah, bukan main marahnya. Sampai kitab Taurat dilepas, bukan dilempar, dilepas, jatuhkan, ya, kitab Taurat itu. Akhirnya beliau marah kepada Bani Israel dan kepada sampai Nabi Harun pun dimarahin, ya, saudara beliau sendiri, ya. Nabi Harun sebenarnya sudah mengingatkan jangan nyembah selain Allah, tapi kalah dengan karena kaumnya banyak dan dia merasa tersingkirkan. Sudah diingatkan jangan menyembah selain Allah, kayak gitu. Tapi karena beliau cuma seorang, sedangkan yang yang menyembah selain Allah dan hawa nafsu mereka juga kuat, akhirnya kalah. Nasihat Harun gak mempan, sampai dikira Harun lupa atas nasihat Nabi Musa untuk menjaga kaumnya. Ditarik jenggot Nabi Harun, langsung
Apa kamu biarkan kayak gitu kaummu yang menyembah selain Allah kayak gitu ya? Langsung sabar dulu secara mana? Ya ibna ummi, wahai anak ibuku. Ya, di dalam surah Toha, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khasyitu an taqula farraqta baini wa baini. Ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khasyitu, wahai putra ibuku, maksudnya saudaranya juga gitu ya. La ta'khudh bi ra'si bi lihyati wala bi ra'si, jangan pegang janggut dan kepalaku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina, saya khawatir engkau ya berseuzon kepadaku telah memecah belah Bani Israil. Ya, dan saya telah ingatkan mereka tapi saya kalah, istilahnya desakan mereka. Ya, saya sudah ingatkan tapi mereka lebih berkuasa ya. Nah, ini di surah Ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'ani afa asaita amri, kata Nabi Musa alaihissalam. Wahai Harun, ya, sebelumnya Harun telah mengingatkan walaqad qala lahum Harun min qabl, dan sebelumnya Harun telah mengingatkan mereka, ya kaum, wahai kaumku, innama futintum bih, kalian ini sedang mendapatkan cobaan, digoda. Wa inna rabbakumur rahman, Tuhan kalian adalah Allah ar-Rahman, fattabi'uni, ikutilah aku, wa ati'u amri, dan taatilah perintahku. Ya, tapi mereka kalah. Ya, qalu lan nabraha alaihi akifin, kami tetap akan menyembahnya hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa balik kepada kami. Pas balik baru, ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu, wahai Harun, apa yang menghalangimu tidak mengingkari mereka saat engkau melihat mereka tersesat? Alla tattabi'ani afa asaita amri, apakah engkau tidak mau mengikutiku dan mendurhakai perintahku? Qala ya ibna umma, wahai putra ibuku, saudaraku, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si, jangan pegang janggut dan kepalaku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli, saya takut engkau menganggap aku telah memecah belah Bani Israil, dan seterusnya. Baru kemudian beliau ambil patung itu, beliau bakar, Nabi Musa alaihissalam bakar, dan kemudian beliau lempar ke laut. Saking antiknya para nabi dengan yang namanya kemusyrikan. Maka Nabi Isa juga sama, anti sama kemusyrikan. Kalau seandainya Nabi Isa hidup, Yesus hidup, melihat kaumnya yang aku pengikut beliau ya malah menyembah beliau dan menyembah selain Allah, marahnya bukan main. Nabi Isa ya sampai berkata dalam Al-Quran, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang musyrik itu enggak akan mendapatkan seorang penolong pun. Ya, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa sering berkata, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia saja, inilah jalan yang lurus. Nah itu. Lalu kapan? Kalau ini kan tadi di zaman Nabi Musa, yakni oleh Samiri yang membuat patung anak sapi. Kemudian syirik terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, atau di tengah-tengah orang-orang Nasrani. Hadatha ba'da raf'i Isa alaihissalam, ini terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat. Ya, diangkat ketika orang-orang Yahudi hendak membunuh beliau. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat terlebih dahulu ya ke sisinya, ya, ke atas langit. Beliau kalau tidak salah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa di langit kedua, ya, diangkat duluan. Keyakinan kita terhadap Nabi Isa seperti ini, tapi mereka berkeyakinan Nabi Isa alaihissalam disalahkan Isa indallahi kamathali Adam. Penciptaan atau perumpamaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah sama seperti perumpamaan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam alaihissalam juga diciptakan tanpa bapak, bahkan tanpa ibu. Lebih heran lagi, ya, lebih menakjubkan lagi penciptaan Adam, ya, tanpa bapak, tanpa ibu. Seharusnya kalau mereka alasannya ini, ya Adam harusnya mereka sembah. Bahkan ada yang Allah ciptakan tanpa bapak dari seorang laki-laki, bukan tanpa ibu, dari seorang laki-laki, itu Hawa, ya, dari Nabi Adam alaihissalam, dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, Hawa, ya. Dan ini
adalah untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kemahakuasaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Ya, dan nggak mesti semua harus berjalan dengan sebab dan musababnya. Kalau ada anak harus lahir dari ada bapak dan ibu, nggak mesti. Allah berkuasa ada seorang terlahir tanpa ada bapaknya. Ya, ya, sebagaimana Allah berkuasa menciptakan Adam tanpa bapak dan ibu. Ya, nah itu cuma berapa orang saja sebagai bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, keadaan Allah ketika menetapkan sesuatu cuma mengucapkan kun, jadi maka jadilah. Maka mudah segalanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Api yang harusnya membakar, kalau Allah katakan kuni barda, jadilah dingin. Wa salaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim, maka yang biasanya bakar bisa malah menjadi dingin. Itu karena Allah Maha Kuasa. Ya. Maka tidak heran yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau secara akal sebentar saja seakan-akan kayaknya masa sih Nabi SAW melakukan perjalanan yang jauh, ketika itu nggak ada kendaraan yang cepat, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke atas langit yang 7 hanya waktu semalaman. Ya, sehingga banyak yang ketika itu mendustakan peristiwa ini, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, ya, sehingga beliau disebut dengan As-Siddiq. Ya, mereka anggap mustahil. Ya, padahal kalau mereka pikirkan lebih lanjut, ini tidak bertentangan dengan akal. Ya, karena yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, bukan Nabi sallallahu alaihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti Allah yang memperjalankan, sedangkan Allah Maha Kuasa, bukan Nabi SAW sendiri. Kalau Nabi SAW sendiri nggak bisa, karena manusia lemah. Ya, sama seperti seekor semut. Ya, dia kalau misalnya mengadakan perjalanan dari Bekasi ke Bogor, nggak mungkin, ya, dalam waktu 2 jam, nggak mungkin kalau dia mengandalkan kemampuan dirinya. Tapi kalau sekiranya ada yang memperjalankan, semut ini naik ke buah rambutan, kemudian buah rambutan diangkut ke mobil bak, kemudian dijalankan oleh mobil yang punya kekuatan, maka bisa dalam waktu 2 jam sampai ke Bogor karena ada yang menjalankan. Nah, ini Nabi SAW juga sama, ada yang menjalankan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gambarannya. Ya, sedikit lagi. Nah, jadi terjadinya kemusyrikan di tengah-tengah orang Nasrani. Ini ada seorang yang ngaku beriman kepada Nabi Isa cuma untuk mengelabui dan merusak agama Nabi Isa alaihissalam, ya, yaitu Paulus, ya. Dan ketika itu juga dia menyuruh umat Nasrani, ya, menyembah salib, ya, memakai dan mengagungkan salib. Padahal Nabi Isa alaihissalam sama sekali nggak pernah nyuruh untuk memuliakan salib dan menyembah salib, nggak pernah sama sekali. Makanya nanti Nabi Isa alaihissalam ketika turun, beliau akan patahkan salib. Untuk apa? Untuk membantah orang-orang yang anggap bahwa beliau memuliakan salib. Ya. Dan ketika itu kata Allah, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Banyak ahli kitab yang kemudian masuk ke dalam Islam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, karena dakwah Nabi Isa sama seperti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengajak kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada Islam, menyuruh untuk mentauhidkan Allah. Sedangkan ini yang asal mula terjadinya kemusyrikan di tengah orang-orang Nasrani. Mereka dulu sama di atas agama Islam juga, di atas tauhid juga. Kemudian sejarah terjadinya kemusyrikan di tengah-tengah bangsa Arab. Ya, dulu bangsa Arab karena mereka keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim di atas tauhid. Bagaimanakah mereka kok bisa sampai nyembah patung dan berhala? Yaitu ada seorang dari Khuza'ah bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, dia ketika kunjungan ke negeri lain, dilihat di negeri lain orang-orang nyembah patung dan berhala, menarik dalam hatinya. Kayaknya bagus tuh kalau umat saya, kalau kaum saya nyembah patung dan berhala sebagaimana mereka. Maka dia bawa patung dari negeri lain ke Arab,
ya, ketika itu dia ajak kaumnya untuk menyembah patung sebagaimana yang dia lihat di negeri lain. Mulai satu suku nyembah, merembet ke suku yang lain, merembet, akhirnya sebagian besar bangsa Arab menyembah patung dan berhala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sejarah terjadi kemusyrikan. Ya, sedangkan yang terjadinya kemusyrikan juga ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Yaitu pada setelah abad keempat, ya, ketika orang-orang Syiah Bani Fatimiyah yang berkuasa di Mesir, mereka berkuasa terhadap kaum muslimin. Ketika itulah mereka membangun yang namanya kuburan-kuburan, dipasang kelambu, dipasang dibangun bangunan di atasnya, dibuatkan musola, tempat sholat di situ dan tempat ibadah, ya. Mulailah ketika itu terjadi kesyirikan dengan minta-minta kepada kuburan. Yang mengadakan pertama kali adalah Syiah Bani Fatimiyah ketika mereka berkuasa di Mesir dan sebagian negeri-negeri Islam. Namun kemudian mereka diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu dan Syiah Bani Fatimiyah juga yang mengadakan berbagai macam acara-acara yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Jadi dalam setahun itu ada peringatan-peringatan, dan dia gabung antara dari Islam dan dari luar Islam, dari ajaran Persia dan ajaran selain Islam digabung dalam setahun itu. Ada peringatan Nairuz yang biasa diperingati oleh orang-orang Persia. Kemudian juga mereka adakan yang namanya Maulid. Hari besar cuma 3 saja, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Tapi mereka adakan, sehingga imbasnya ke negeri-negeri Islam ada peringatan ini, peringatan itu imbas dari sisa-sisa bekas penjajahan mereka, ya. Demikian pula terjadi ketika muncul yang namanya aliran tasawuf, ya, yang mereka bersikap hulu berlebihan kepada para guru mereka. Murid-muridnya disebut dengan murid itu dari bahasa Arab, artinya ya yang mencari, yang dari kata arada yuridu irada, murid, yakni murid-muridnya guru-guru tasawuf dan punya tarekat-tarekat. Padahal kita dalam beragama, tarikat kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus, ya, di samping mengajak manusia menyembahnya kepada Allah, juga menerangkan tata cara ibadah itu seperti apa. Karena terjadinya banyak perbedaan karena banyaknya yang diikuti, ya. Kalau nabinya cuma satu, seharusnya nggak terlalu banyak perbedaan, ya. Kecuali kalau nabinya banyak, wajar, ya, banyak cara, banyak perbedaan. Kalau nabinya cuma satu, ya harusnya caranya juga nggak banyak. Maka terjadinya banyak perbedaan karena banyak yang diikuti, dan kebanyakan yang diikuti bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ashabut turuq, yakni para guru-guru tarekat yang punya zikir macam-macam. Yang setelah ada yang mengajarkan zikir begini, ada yang mengajarkan zikir begitu, ada yang mengajarkan zikir macam-macam lagi. Nah, ini namanya ashabut turuq, yang banyak macam-macam zikirnya, ya. Ada yang zikirnya sampai goyang-goyang kepala, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut ada yang macam-macam cara. Padahal kalau Nabi SAW nggak pernah seperti itu. Nah, inilah terjadinya penyimpangan di tengah-tengah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan Sabtu ba'da subuh ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami dan ada manfaat. Sedikit ini bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang keliru dari saya sendiri dan dari setan. Saya minta ampun kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.